IKEA. IKEA adalah sebuah peritel perabot untuk rumah tangga dari Swedia. Perusahaan IKEA ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 saat ia berusia 17 tahun. Sekarang, Ingvar Kamprad menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari namanya Ingvar Kamprad, tempat ia dilahirkan, Elementarit, dan desanya Agunnaryd. Awalnya, IKEA menjual berbagai barang dari pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk ke dalam daftar pada 1947, dan IKEA mulai merancang sendiri pada 1955. Pada musim dingin 2004, terdapat 364 toko IKEA di 46 negara di berbagai belahan dunia. Katalog IKEA yang berisi info produk IKEA diperkirakan adalah buku yang pendistribusiannya kedua terluas setelah Alkitab, dan biasanya diperbarui tiap Agustus. Pada 15 Oktober 2014, Hero Supermarket, pemegang lisensi IKEA di Indonesia, telah membuka gerai pertama IKEA di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Indonesia. IKEA Alam Sutera merupakan toko ke-364 dan yang paling baru dari 46 negara di dunia. IKEA juga sudah menjalin kerjasama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah, dengan mengambil bahan baku dan pengrajin Solo dan Yogyakarta. Produk-produk lokal tersebut akan dipasarkan IKEA ke pasar internasional. Penjualan pada mulanya dilakukan melalui pos dan kemudian sebuah toko dibuka di Alham yang kemudian menjadi model toko IKEA untuk selanjutnya. Pada 23 Maret 1963, toko IKEA pertama di luar Swedia dibuka di Asker dekat Oslo, Norwegia. IKEA merupakan perusahaan furnitur yang bermarkas di Swedia, berkantor di pusat di Belanda, yang mana kegiatannya adalah merancang dan menjual perabotan siap pakai, peralatan dapur, dan perlengkapan rumah. IKEA telah menjadi pengecar furnitur terbesar di dunia sejak tahun 2008. Profil IKEA: toko 375 di 46 negara, jumlah penjualan euro 33,8 miliar, produk sekitar 9.500 rangkaian produk, CEO workernya 172.000, pengunjung toko 884 juta, pengunjung situs lebih dari 1,2 miliar, katalog 213 juta, cetak dalam 32 bahasa. Konsep bisnis yang diusungkan IKEA yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang-orang. Sedangkan ide bisnis IKEA adalah menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik. Produk perabotan rumah yang fungsional dengan harga yang sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Konsep produknya adalah perakitan sendiri oleh konsumen yang membeli dalam bentuk kemasan flat. Modal produksi dan penjualan tersebut menghemat biaya sehingga IKEA mampu menjual produk dengan kualitas yang bagus dengan harga yang lebih murah. Pemilihan furnitur sebagai kategori bisnis yang dikembangkan merupakan ide yang tepat. Rumah termasuk dalam satu dari 3 kebutuhan pokok manusia, sehingga tentunya pengguna dari bisnis ini sangat banyak karena pada dasarnya setiap orang menginginkan rumah di mana tempat dirinya bersama keluarga memulai hari. Bahkan IKEA dalam praktiknya telah melakukan survei dengan mengunjungi berbagai rumah di seluruh dunia untuk menemukan apa saja yang menjadi impian manusia terkait perabot rumah. Kemudian dari hasil tersebut, IKEA menciptakan solusi baru yang menggabungkan antara kebutuhan mereka dengan kemampuan supplier, dengan harapan agar membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik. IKEA menggabungkan antara bentuk fungsi, kualitas, keberlanjutan dengan harga yang terjangkau, atau yang biasa disebut dengan istilah democratic design. Selain itu, IKEA dikenal dapat menjaga hubungan baik dengan pemasok dalam jangka waktu yang panjang, investasi yang besar, dan memproduksi dalam jumlah massal. Strategi bisnis IKEA yang pertama yaitu strategi produksi. Menggunakan mesin dan teknologi produksi terbaru untuk memproduksi barang agar sesuai dengan katalog yang ditawarkan. Desain sederhana dan minimalis,
yang memfokuskan pada manfaat produk atau fungsi barang, menyediakan petunjuk perakitan sebagai bentuk pelayanan perusahaan terhadap konsumen dalam merakit sendiri produk yang dikirimkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan saat pengiriman barang. Memilih konsumen dengan tingkatan penghasilan mencegah yang mana lebih menyukai desain sederhana, minimalis, dan harga yang lebih murah. Perusahaan IKEA menampilkan jaminan harga untuk mengantisipasi adanya pendapatan masyarakat terkait kualitas produknya. Produk IKEA diproduksi dengan teknologi terbaru dengan harapan ketika sampai di tangan konsumen. Intinya, produk yang harus dibeli sesuai dengan katalog yang dipublikasikan tahun 1958. Membuat ide adanya suatu lokasi di belakang toko untuk demonstrasi bagaimana produk IKEA dibuat. Dengan difasilitasi restoran bagi konsumen sangat berhasil, dan restoran menjadi trademark di setiap toko IKEA sampai saat ini. Tahun 1973 mulai melakukan ekspansi internasional yang membidik pasar Eropa Barat dan Amerika dengan penyesuaian atas selera atau daya beli dari masing-masing penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, untuk dapat menebus pasar Amerika, IKEA menyesuaikan desain produk yang lebih artistik, advertising yang membidik generasi muda dan keluarga muda, toko retail yang lebih luas untuk lebih modern. Di akhir 1998, IKEA merambah Asia, yakni Cina dan Jepang, dengan target market generasi muda dengan mobilitas tinggi di golongan menengah yang menyenangi produk dengan kualitas bagus, desain menarik, namun harga tetap terjangkau. Pengelola sumber daya IKEA, pada tahun 2008 IKEA memiliki 1.380 supplier di 54 negara. Yang tertinggi adalah Cina 21%, Polandia 17%, Italia 8%, Swedia 6%, dan Jerman 6%. Lebih dari 90% produk IKEA dihasilkan dari supplier independen, 10% diproduksi internal IKEA. Untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas, perusahaan memerlukan analisis pasar untuk menemukan siapa yang akan menjadi target pasarnya serta mengetahui kebutuhan dan selera pasar. Dalam membuat suatu produk, perusahaan harus melakukan diferensiasi produk agar produk yang akan dipasarkan nantinya berdaya saing tinggi dan mempunyai tempat di hati pelanggan. Bagi perusahaan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang mudah dibuat dan didistribusikan. Bagi pelanggan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk yang penampilannya menyenangkan, mudah dipasang, digunakan, diperbaiki, dan disingkirkan. Untuk membuat produk berkualitas dengan harga yang rendah, maka perusahaan perlu mengembangkan metode yang baik, efisien, dan inovatif. Hal yang penting selanjutnya adalah pengemasan, pelabelan, jaminan dan garansi dalam produk. Produk fisik harus dikemas dan diberi label. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan kenyamanan bagi pelanggan dan nilai promosi bagi produsen. Akibatnya, kemasan dapat bertindak sebagai iklan 5 detik bagi produk. Sebagian besar pemasaran memerlukan pengemasan dan pelabelan sebagai elemen strategi produk. Jaminan dan garansi menawarkan kepastian lebih lanjut bagi konsumen.